Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan ketua kelasnya berdiri di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minal muslimin amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Baik, sebelum pembelajaran Ibu lanjut, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu anak-anak yang hari ini hadir. Ada yang tidak masuk ya? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, ini nanti kita akan belajar materi akidah akhlak atau pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, karena kita alhamdulillah bisa bertemu, kemudian nanti harapan Ibu, walaupun kondisi kamu bisa sakit dan sebagainya, kalau tidak benar-benar tidak sakit, diusahakan tetap masuk untuk belajar di sekolah. Baik, Ibu, baik, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebagai bentuk apa, Cak? Karena hari-hari ini tuh rasa nasionalisme itu penting sekali. Karena sampai seorang murid, seorang siswa, tugas kalian adalah apa, Cak? Apa perang? Belajar. Karena sudah punya tugas masing-masing. Kalau kita sebagai prajurit, sebagai TNI atau sebagainya, tugasnya ya berperang dan sebagainya. Tapi karena sampai semua adalah murid, tugasnya adalah belajar. Nah, bentuk nasionalisme kita adalah salah satunya dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan disimak, nanti Ibu tayangkan, kalian menirukan ya. Kita siapkan ya, silakan berdiri semua. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sehingga nanti anak-anak tahu apa yang perlu kita lakukan pada pagi hari ini dan nantinya apa yang nanti assignment harus kuasai. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan apa tujuan ini disampaikan? Agar anak-anak nanti tahu apa saja yang perlu kita kuasai dan nantinya ketika nanti sampai pulang kamu tahu hari ini kamu sudah memahami apa saja yang kita pelajari. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat menerima, berlaku taubat, taat, istiqomah dan ikhlas dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Ini nanti kamu tahu, oh ternyata tuh seperti ini loh pengertiannya, gitu. Ya. Yang kedua, dapat mengamalkan taubat, taat, istiqomah dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini nanti kita akan belajar tentang bab ikhlas. Jadi nanti kamu tahu bagaimana cara menerapkan tentang ikhlas itu seperti apa. Ya. Terus kemudian menemukan konsep taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Setelah nanti kita mempelajari tentang pengertian, kemudian dalil-dalilnya, nanti kita akan membuat konsepnya itu seperti apa. Ya. Selanjutnya menegaskan dalil, nanti ada dalilnya tentang ikhlas itu seperti apa. Nah, terus menemukan dampak positif taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Dampaknya setelah kita tahu pengertiannya, kalau kita sudah berbuat ikhlas, dampaknya seperti apa. Itu. Kemudian merumuskan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Nanti merumuskan apa contoh kisahnya? Contoh ikhlas itu seperti apa? Jadi kamu nanti cari contoh yang lain juga. Nah, selanjutnya adalah menyajikan, hampir sama dengan yang atas, yaitu menyajikan contoh kisah berkaitan dengan. Nah, hari ini yang akan kita lakukan dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah nanti anak-anak setelah menonton video pembelajaran, setelah itu yang akan kita lakukan adalah anak-anak berdiskusi tentang materi dalam media pembelajaran. Setelah berdiskusi, nanti akan kita bentuk kelompok, ya, menyampaikan hasil diskusinya. Setelah itu kita akan mengadakan evaluasi juga dengan menggunakan apa ya? Teori atau metode bola lempar atau kartu lempar sama bola lempar. Itu nanti kalian menulis di situ, membuat pertanyaan, dan pertanyaannya nanti di kertas, dan kertasnya dibuat seperti bola. Habis itu dilemparkan kepada temannya. Agar apa? Agar temannya menjawab. Paham ya? Nah, setelah itu nanti ada evaluasi yang terakhir untuk sampai peserta. Ya? Baik. Baiklah. Selanjutnya, anak-anak, untuk sampai lebih memahami tentang hari ini, masih ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Berarti belajar semua ya kemarin. Berarti belajar semua kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Ada yang tahu ikhlas itu apa? Kalau seperti ini, misal kita sholat atau kita ngasih seseorang ngasih kue, kemudian difoto, dibuat status di HP kita. Menurut sampean gimana? Itu termasuk riya apa ikhlas? Iya. Terus, misal pas puasa kita tadarus, aku itu selfie, foto selfie itu kan sepele ya, pasti kamu lakukan sering toh, difoto, sering, habis itu dibuat status. Aku lagi tadarus loh. Kalau seperti itu gimana? Menurut sampean? Bagus nggak? Sering begitu? Terkadang kan kita nggak sadar ya melakukan itu. Terus kalau ngasih tetangga, misal kalau ada tetangga, difoto, dibuat status, itu hal kecil, tapi sering terjadi. Akhirnya apa ya? Bentuknya adalah tidak ikhlas lagi, tapi seperti riya. Riya itu adalah lawan dari apa ya? Ikhlas. Sehingga kita tidak akan mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala. Ya, baik. Kita nanti akan lebih dalam melihat video pembelajaran. Silahkan disaksikan, diamati. Kalau ada hal yang sulit nanti kita tanyakan di belakang. Ya, kalau ada yang apapun yang kamu lihat bisa dicatat. Ya, baik.
Dalam peta konsep, akhlak terpuji dalam kehidupan dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, ikhlas, kedua taat, ketiga khauf, dan keempat taubat. Nah, untuk ikhlas ada beberapa lagi bagiannya, yaitu pengertian ikhlas, ciri-ciri perilaku ikhlas, cara-cara berperilaku ikhlas, contoh-contoh perilaku ikhlas, dan dampak positif berperilaku ikhlas. Yang kedua, tentang taat, dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pengertian taat, ciri-ciri perilaku taat, cara-cara berperilaku taat, contoh-contoh perilaku taat, dan dampak positif berperilaku taat. Sedangkan yang ketiga yaitu tentang khauf, yakni pengertian khauf, ciri-ciri perilaku khauf, cara-cara berperilaku khauf, contoh-contoh berperilaku khauf, dan dampak positif berperilaku khauf. Sedangkan yang keempat adalah taubat, yakni di dalamnya termasuk pengertian taubat, ciri-ciri perilaku taubat, cara-cara berperilaku taubat, contoh-contoh perilaku taubat, dan dampak positif berperilaku taubat. Untuk yang pertama tentang pengertian ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhlason, akhlason, yukhlisu, yang artinya tulus hati. Sedangkan ikhlas menurut istilah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Sifat ikhlas yaitu memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Berikutnya, ciri-ciri perilaku ikhlas yaitu 1. Beribadah dan beramal baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, tidak bangga dipuji orang lain. Yang keempat, tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Selanjutnya anak-anak, cara-cara berperilaku ikhlas. 1. Menyadari bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Kedua, melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain. 3. Melatih diri beramal baik tidak berharap keuntungan pribadi. Yang keempat, menjauhi sifat-sifat ananiyah atau egois, tamak, bakhil, dan takabur. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku ikhlas. 1. Setiap hari malam membantu ibunya berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari siapapun. Kedua, Pak Hasim seorang yang memang rajin bersedekah tapi diketahui oleh orang-orang yang di sekitarnya. Hal itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dampak positif berperilaku ikhlas. Yang pertama, perasaan nyaman dan perilakunya tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terbiasa ibadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ketiga, menjadikan orang lain berteman dengannya karena orang lain mengetahui amalnya tidak mengharap pamrih. Alhamdulillah sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan, Cak? Baik anak-anak, kita tadi sudah melihat video pembelajaran. Nah, Ibu akan menjelaskan sekilas tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pengertian. Untuk pengertian ini berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaso yuklisu ikhlason, yang artinya tulus hati. Jadi ikhlas itu tulus, nggak ada pamrih. Pamrih itu apa? Embel-embel. Jadi melakukan sesuatu pokoknya ikhlas. Terus nggak mau. Ya. Terus menurut istilah mengerjakan segala amal
A, si B, si C tidak. Ya. Selanjutnya orang ikhlas disebut mukhlis. Kalau ada teman kamu namanya mukhlis, berarti itu artinya adalah orang yang kalau perempuan berarti mukhlisah. Kalau perempuan mukhlis. Nah, sifat ikhlas ini murniat niat melakukan hanya untuk karena Allah. Selanjutnya berdasarkan hadis, amal manusia tidak diterima kecuali dengan dilakukan dengan ikhlas. Kalau nggak ada ikhlas, terus nggak ada apa-apa. Ya. Selanjutnya, baik anak-anak. Selanjutnya ciri-ciri perilaku ikhlas. Nah, ciri-ciri perilaku ikhlas yang pertama apa itu? Beribadah dan beramal baik hanya karena Allah. Selanjutnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Berikutnya lagi yang terakhir tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Ini dia yang sering terjadi di masyarakat kita. Satu, apa ya? Bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kalau tangan kanan ngasih, jangan sampai tangan kiri mengetahui. Kalau sudah ngasih sudah, nggak boleh apa itu diingat-ingat lagi. Misal, Mbak siapa namanya? Mbak Alwa ngasih sama Mbak Nikmah. Mbak Alwa ngasih hari ini nasi roti. Kemudian besok Mbak Nikmah bawa nasi goreng. Dia bilang, aku kok nggak mau kasih tau. Kemarin kan tak kasih roti kamu. Aku boleh nggak? Nah, itu loh yang namanya mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Itu nggak boleh. Bisa lagi, itu yang sembunyi-sembunyi sudah ngasih yang diingatkan ya. Ngasih sesuatu kepada temannya karena ini dipuji. Boleh nggak kira-kira? Ngasih ya dijadikan teman. Ada yang seperti itu? Terus apa namanya membantu biar dipuji si A si B. Ada yang begitu? Hari ini itu apapun bisa terjadi. Nah sekarang yang penting adalah ikhlas. Baik anak-anak, selanjutnya apa ya? Cara-cara berperilaku ikhlas. Yang pertama menyadari bahwa apa itu? Amal itu tidak akan diterima Allah jika tidak ikhlas. Cuma buat pamer, ya dapatnya pamer itu toh. Jadi harus gimana? Ikhlas. Terus selanjutnya cara yang berperilaku ikhlas apa lagi? Betul. Melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang. Walaupun tidak dilihat, kita tetap bisa berbuat baik. Jangan kalau dilihat sholatnya bongkang. Ada yang begitu? Terus kalau pas gak dilihat orang, salatnya seenaknya. Jangan gitu ya. Paling ada pas kalau ada ayah ibunya sholatnya ngomong. Kalau nggak ada ayah ibunya sholatnya beyor. Ada yang seperti itu? Ada. Ada apa? Biar dikasih sangu misal. Ada toh? Ada. Nah berikutnya. Tapi bukan kamu loh ya. Itu kamu. Ini dia. Misal berbuat baik tapi untuk dirinya sendiri toh. Apa ya kira-kira menurut kamu? Egois. Jadi sebenarnya untuk aku sendiri, untuk kamu urusan kamu. Gak boleh, apalagi dalam dunia pertemanan. Hal semacam itu nanti berdampak tidak baik. Nanti akan ibu jelaskan dampaknya. Kalau egois, dimintai tolong temannya nggak mau. Bisa biasanya begini. Aku belum nanti belikan es. Nah, itu bukan ikhlas lagi ya. Namanya ikhlas bersyarat. Dia tahu nggak boleh. Karena ya itu kepentingan dia kalau temannya punya uang. Kalau enggak, akhirnya kenapa? Merugikan orang lain. Kita dapat untung. Berikutnya, ini dia. Sudah dibahas tadi menjauhi sifat-sifat anaknya egois, tamak,
bakhil dan takabur. Ini temennya ini sama. Bakhil itu temannya cetil, takabur ini sahabat biasanya. Kalau tamak kita apa? Tomak ini aku bantu kamu biar nanti dapat upah dulu. Aku bantu kamu biar nanti diajak jalan-jalan. Itu juga benar. Kalau bantu ya wes kita bantu dengan semampu kita, gak usah memaksa. Sebenarnya aku sudah bantu. Nanti sudah Allah itu sudah catat sendiri. Ya, oke. Anak-anak, selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku ikhlas. Biasanya kamu sudah sering ini contoh-contoh ikhlas di hidup kamu sudah sering terjadi. Nah, di sini ada satu contoh setiap hari contoh perilaku ikhlas ya maksud lain. Contohnya yaitu setiap hari Marwah membantu ibunya berjualan di pasar. Terus setelah pulang sekolah tanpa mengharapkan imbalan dan pujian. Ini dia membantu ibunya tanpa mengharap imbalan. Biasanya kamu begitu atau enggak? Mengharap imbalan apa enggak? Boten tenan loh ya. Terus Pak Hasan seorang yang dermawan, dia rajin bersedekah tanpa apa itu diketahui oleh orang di sekitarnya. Maksudnya apa? Kalau ngasih sesuatu tanpa ada yang tahu, nggak perlu dikasih. Aku mau ngasih, nggak boleh, ya kan? Bisa ngasih si A, ngasih si B, nggak perlu si C, si D tahu, nggak perlu. Yang penting udah ngasih. Berikutnya. Oke. Berikutnya anak-anak, dampak positif perilaku ikhlas. Jadi dampak positifnya bukan dampak yang negatif ya. Dampak positif berperilaku ikhlas. Apa yang pertama? Kalau sudah melakukan satu perbuatan ikhlas, di hati itu tenang, nyaman. Karena apa? Karena perbuatan itu diniatkan oleh Allah untuk Allah. Jadi kita itu nyalain. Memang kita kelihatan kehilangan, ya dong. Tapi kehilangan itu adalah sebagai tabungan kita di akhirat. Hari ini kita bisa kalau kamu bersekolah, uang sakunya 10.000, yang 5.000 kamu kasihkan untuk teman atau kamu tabungkan di dana sosial. Memang uang kita berkurang ya Cak ya. Tapi sebenarnya berkurang apa tidak? Tidak berkurang. Karena niatnya ikhlas itu sebagai tabungan kita kelak. Memang kelihatannya nyata itu kan berkurang, tapi sebenarnya tidak. Tapi asalkan itu dengan apa? Ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas ya wes hanya berkurang saja dan nggak dapat apa-apa. Selanjutnya ini dia. Kecuali kalau ditarik sama bendahara terpaksa apa enggak? Terpaksa. Tapi kalau niatnya sudah terbiasa, kalau ada teman kamu, orang yang meninggal, orang tuanya dikasih dengan sukarela. Gak harus nominalnya banyak, yang penting ikhlas. Kalau di tetangga, ada kan yang seperti itu. Kalau ada tetangga meninggal, kita kasih sesuatu, itu berbela-sungkawa. Itu juga sudah bentuk dari ikhlas. Selanjutnya menjadikan kalau kita itu ikhlas, sering menolong, sering ngasih sesuatu dengan ikhlas, satu tidak boleh diucapkan berkali-kali, nggak boleh ya, atau diingat-ingat. Nanti orang sudah akan menilai dengan sendirinya, ya toh. Jangan suka kalau orang sudah bilang diumbal ambil. Dia tak apa tak kasih ini loh, itu yang gak baik. Akhirnya orang akan ngasih, jangan sama si A, nanti kamu mesti diingat-ingat. Ya, baik. Untuk materi kita sudah ibu jelaskan semuanya. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya, silahkan. Oh iya, silahkan. Namanya siapa Mbak? Ya, silahkan. Cara melatih ikhlas bagaimana?
Oh ya, ini pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu buat Mbak Laila. Cara melatih ikhlas tadi sudah dijelaskan. Salah satunya adalah dengan didasarkan dengan apa, Cang? Hanya kepada Allah. Jadi enggak mengharapkan apapun dari sesuatu yang kita lakukan, itu namanya ikhlas. Jadi yang penting berbuat sesuatu hanya kepada Allah, enggak ingin dipuji, enggak ingin mendapatkan imbalan. Niatnya hanya untuk ya sudah ibadah saja. Ibadah dan untuk celengan kelak di akhirat. Ya, itu ya Mbak ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Misal yang itu sudah mau tapi karena ini dipuji. Nah ini dia masih ada hubungannya. Namanya siapa Mbak? Mbak Citra. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Citra. Luar biasa, pertanyaannya bagus. Misal kalau kita mau melakukan sesuatu atau kita bersedekah tapi untuk dipuji, mencari simpati ya, mencari simpati. Salah satunya bisa difoto atau di share di akun medsosnya, itu yang enggak pasti ya. Karena apa ya? Karena ya itu dapatnya cuma dipuji. Oh Mbak Citra loh ngasih si A misal. Oh Mbak Citra loh berbuat sesuatu seperti ini misal. Karena ada yang bilang mengasih sesuatu apapun tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah ini dia. Jadi niatnya harus ditata, jangan sampai ingin dipuji. Karena dapatnya ya hanya pujian itu, setelahnya nggak dapat apa-apa. Bisa dipahami nggak ya? Baik. Kalau mau ada yang bertanya lagi, silakan. Tidak? Kalau tidak, anak-anak. Selanjutnya materi kita adalah kalian berdiskusi tentang materi kita pada pagi hari ini. Sebelum berdiskusi, Ibu akan membagi dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan sambil diskusikan tentang materi pada pagi hari ini. Setelah itu nanti kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Bisa dipahami? Baik. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Silakan berdiskusi. Alhamdulillah diskusi kita sudah selesai. Sudah selesai semua ya? Baik, kalau sudah silakan dipresentasikan salah satu yang mewakili. Maju depan ya. Nah, silakan. Yang lain tolong dengarkan. Silakan kelompok 1. Coba di sini. Kami dari kelompok 1 harus berdiskusi kelompok 1 mengenai kelas 10. 2. Berdiri kelompok kelas hanya mengenai kelompok 3. Cara-cara berlaku ikhlas, jangan bersembunyi-sembunyi. 4. Contoh-contoh perilaku ikhlas membantu ibu menggunakan untuk ayat jawab. 5. Dampak positif perilaku ikhlas hati menjadi tenang. Terima kasih tepuk tangan kelompok 1. Selamat duduk. Sekarang kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. 1. Pengertian ikhlas tulus hati. 2. Dampak positif dapat menenangkan hati. 3. Ciri-ciri perilaku ikhlas hanya mengharap ridha Allah. 4. Cara-cara berperilaku ikhlas. 8. Cara bersembunyi-sembunyi. 5. Contoh-contoh perilaku ikhlas. Mencuci piring di rumah. Pintar. Terima kasih teman kelompok 2. Baik. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang mau mengomentari? Silakan. Sudah bagus apa sudah benar atau ada yang salah? Sudah bagus, sudah benar. Kelompok 2, silakan kalau ada yang mau berkomentar. Bagaimana? Sudah
evaluasi. Baik anak-anak, presentasi kalian sudah selesai. Selanjutnya kita akan evaluasi. Nanti ibu akan kasih kamu kertas. Silahkan kalian membuat satu pertanyaan. Setelah itu nanti setiap pertanyaan kertasnya dibentuk seperti bola. Habis itu dilempar ke temannya biar temannya menjawab. Paham anak-anak? Baik. Ini per kelompok ya. Silahkan ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bagaimana? Sudah semua? Nah, ya. Sudah semua? Kalau sudah, silakan kertasnya dibentuk seperti bola. Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan berdiri semuanya. Oke, di atas ya. Kalau sudah, nanti silakan dilempar. Kalau sudah dilempar, siapapun yang dapat itu harus dijawab. Ya, tidak boleh mengenai temannya. Yang penting dilempar. Ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan diambil. Silakan diambil. Oke, ya. Silakan dibuka, silakan duduk. Oke. Urut ya. Dari yang depan, silakan. Yang keras, Mbak. Ini dia. Apakah gampang, ikhlas? Apa ya? Betul apa salah? Betul. Silakan berikutnya. Silakan. Ciri-ciri ikhlas. Jawabannya adalah ciri-ciri ikhlas yaitu membantu ibu. Betul apa salah, Cak? Salah. Betul belum tepat. Gak apa-apa. Ciri-ciri apa ada yang tahu? Apa aja? Ciri-cirinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Besok belajar lagi ya. Yang pertama, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pengertian ikhlas adalah yang kedua tentang ciri-cirinya. Kalau memberi apa ya? Sembunyi. Yang ketiga apa? Bagaimana cara berlaku ikhlas? Mengharap ridho Allah. Yang keempat, apa contohnya? Membantu ibu di rumah tanpa mengharap imbalan. Kalau masih mengharap imbalan berarti ikhlas apa enggak? Dan selanjutnya yang terakhir, dampak positifnya apa berperilaku ikhlas? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita refleksikan hari ini. Kira-kira apa yang mau kalian sampaikan ke UAI? Ini saya tuh kalau pembelajarannya ingin seperti ini loh. Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu hanya mau berpesan kepada sampean semua. Setelah pembelajaran ini nanti, silahkan dikerjakan buku
Akidah Akhlak halaman 59 buat PR kamu semua. Ya, selanjutnya nanti dengan adanya kita belajar ikhlas ini nanti kamu bisa memahami nanti kalau pas di rumah bagaimana menerapkan sikap ikhlas. Selanjutnya pesan ibu dengan siapapun kamu harus bisa berbuat ikhlas. Tidak boleh pandang bulu. Kalau orang kenal nggak mau, tidak ya. Di masyarakat juga harus bisa berbuat ikhlas. Ya, di sekolah, di rumah. Ya, kalau begitu cukup sekian. Materi pembelajaran kita selanjutnya adalah apa Cah? Taubat. Kita akan bahas nanti pertemuan yang berikutnya. Sebelumnya kita tutup dahulu pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dahulu. Silakan dipimpin ketuanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pun itu sekian dari